Ayo, iya. Bisa. Ya. Sebelah sana. Iya, sebelah sana. Ya, pasti sembunyi di tempat lain, Pak. Karena kita nyari sampai ke sini. Oke. Pegel juga, kelamaan di plafon. Gawat. Ada yang mau masuk ke kamar ini. Saya harus sembunyi di mana sekarang? Kayaknya di sana deh. Masuk. Silakan Bu. Pak, masa saya taruh di sini sih? Ini kotor banget loh, Pak. Ini bukan hotel, Bu. Silakan Ibu bersihkan sendiri. Mari, Bu. Pak, Bu, tega banget sih saya suruh bersihin sendiri. Tikus, Pak, Bu, tolong ada tikus. Pak, Bu. Ih, ini semua gara-gara Mbak Rosa, Elsa sama Devan. Lihat aja, Devan juga pasti akan aku penjara. Aku akan balas mereka semua. Ya Allah, berikanlah petunjukmu. Keputusan mana yang harus hamba ambil? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Devan Altarahman bin Prama, dengan putri saya Elsa Anindita binti Surya Lesmana, dengan mas kawin logam mulia 100 gram dibayar tunai. Tidak ada yang salah dalam proses pernikahan kami. Hamba mengenal Devan dengan baik, menjalani pernikahan dengan benar. Tidak ada satupun yang melanggar laranganmu, ya Allah. Awalnya memang seperti itu. Tapi berjalannya waktu, perasaan itu tumbuh di hati aku. Setelah pengakuan Devan waktu itu, rasa sakit di dalam hati ini belum bisa pulih. Hamba belum bisa. Hamba belum siap berpisah dengan Devan. Tapi belum bisa juga memaafkan dia. Ya Allah, berilah petunjukmu. Mana yang lebih engkau ridhoi? Apakah hamba harus bertahan? Atau melepaskan Devan? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku selama ini. Hamba pernah beberapa kali berniat mencelakai Tante Rosa. Meskipun pada akhirnya hati ini tidak tega dan mengurungkan kembali niat itu. Ngajar. Seharusnya waktu itu aku bisa mencegah Arumi sebelum dia mendorong Elsa jatuh ke jurang. Semua itu kesalahan hamba, ya Allah. Hamba tidak bisa menjaga istri hamba dengan baik. Seharusnya dari awal hamba mencegah terjadinya kecelakaan itu. Tapi karena dendam yang sudah terlanjur menguasai hati hamba, sehingga Elsa tanpa disadari malah menjadi korbannya. Hamba mohon maaf, ya Allah. Hamba benar-benar bersalah karena telah mengecewakan semua orang. Bukakanlah pintu maaf di hati orang-orang yang pernah hamba sakiti. Berilah hamba jalan untuk mempertahankan rumah tangga ini, ya Allah. Hamba berjanji akan berbuat baik dan tidak akan lagi menyia-nyiakan kepercayaan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Mana si Acak? Ngangkat-ngangkat.
Aduh, gue lupa lagi nyalain mode silent. Bunyinya kenceng banget. Mudah-mudahan gak ada yang denger. Halo ya? Halo, anak ayah yang cantik Manjalita. Kemana aja? Kok baru ngangkat sekarang? Tadi kemana? Tadi aku di luar, terus aku taruh handphonenya di kamar. Ayah mau ngapain telepon aku? Enggak, ayah cuma mau ngasih tahu kamu, Neng. Haril tuh sakit demam tinggi. Udah 3 hari gak sembuh-sembuh. Ayah gak punya duit buat ngobatin Haril. Kalau kamu punya duit, kamu bisa kasih ayah kan? Aku gak punya uang ya. Aduh, masa sih kamu tinggal di rumah orang kaya gak punya duit, Neng? Kan itu bisa ada barang yang bisa dijual kan? Aku gak punya duit ah. Bukan begitu. Daripada mubazir kan mendingan dijual buat ngobatin Haril. Wah, gini aja, Neng. Ya, dengerin aja. Besok kamu bawa barang yang bisa dijual selain ke ayah. Kita ketemu di halaman belakang sekolah. Ya, ya. Kasihan Haril. Jangan sampai Haril penyakitnya makin parah. Badannya nanti makin kurus. Ya, masa kamu tega lihat Ariel sakit sementara kamu seneng-seneng di rumah orang kaya, Neng? Ya, ayah tunggu besok ya. Ya, ya. Gua nggak tega kalau lihat Ariel sakit, tapi gue nggak punya duit untuk beliin obat ke Ariel. Aku nggak bisa nih lama-lama ngumpet di sini. Harus segera nyari barang-barang berharga dan uang di kamarnya Bu Rosa. Duh, gawat. Suaranya kenceng banget lagi. Ini apa itu? Gak mungkin tikus. Bu. Saya dengar ada, tuh, saya dengar ada bunyi di atas plafon. Di atas plafon? Jangan-jangan penyusup ada di atas plafon tuh. Bisa jadi dia. Soalnya Bu ada berita di online. Itu di luar negeri ada orang ngumpet di plafon sampai berbulan-bulan. Iya Bu, ada Bu. Beneran. Gini deh, kita kayak mesti cek deh semua plafon di sini. Kamu dengar kan tadi ada gedobrak? Oh kalau gitu saya panggilin Uya, Riza sama anak punya Riza ya Bu. Buat meriksa plafon. Iya, tapi kayak gak cukup mereka deh. Saya mesti telepon Randy juga. Saya telepon dulu. Kamu dengar kan tadi? Iya. Halo, Assalamualaikum Randy. Kamu bisa ke rumah saya sekarang? Iya, saya tunggu ya. Saya tunggu sekarang. Iya, sekarang. Assalamualaikum. Yaudah kalau gitu saya panggilin dulu ya Bu ya. Iya, iya. Ibu juga turun ayo. Saya mesti turun ya. Gawat. Kalau mereka sampai memeriksa plafon, aku mau sembunyi di mana? Ih, jorok banget sih ini ruangan. Berapa tahun sih gak dibersihin. Bapak tolong keluar saya dari sini, Pak. Pak, tolong Pak, pindahin saya ke ruangan yang tadi aja, Pak. Pak, saya janji saya akan diem aja, Pak. Tapi pindahin saya dari sini, ini jorok banget, Pak. Ada tikus lagi. Pak, tolong Pak. Ya sudah, nanti juga lama-lama terbiasa. Pak! Bu! Gimana sih orang ibu mau ditinggalin? Pak! Ih!
Kenapa sih? Orang-orang gak ada yang peduli sama aku. Mendingan aku dikubur aja sekalian daripada taruh di tempat kayak begini ya. Ya, jadi dari beberapa kejadian, Askara tiba-tiba lari nangis. 2 kali ya, Mir? 2 kali, Iya, Bu. 2 kali. Terus udah gitu, kamu sempat dibius juga ya? Iya, Bu. Dan saya juga, CCTV mati. Terus saya juga mendengar ada suara dari atas plafon saya. Saya sangat yakin pasti ada penyusup rumah ini. Ya kalau memang begitu, mungkin kita bisa mulai memeriksa dari kamar bro saya, Bu. Iya, saya setuju sih. Mungkin nanti yang aman ditunjukinnya, kamu cek semuanya plafon-plafon di atas. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa di plafon ya. Nah, kamu cek aja lah pokoknya. Ya. Kalau gitu saya izin. Ya udah. Ya, tolong ya ditunjukin. Mari ya, mari. Mirna, Kiki, kita di sini aja ya, jagain anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, kita ngumpul. Ya, Bu. Oke, ini aja. Saya, Riza dan Uya naik ke atas untuk mengecek. Kalian berdua berjaga di luar ya. Siap, Pak. Oke, yuk. Salam. Sepi, aman. Kayaknya aku bisa keluar dari sini. Oke, sekarang kita berpencar ya. Cari ke setiap sudut yang ada di sini. Oke, kalau ada apa-apa, langsung lapor ke saya. Baik, Pak. Tapi saya yakin banget, Pak. Emang ada penyusup di rumah ini. Cuman saya belum nemuin buktinya. Iya, kalau dilihat-lihat tanahnya, saya juga curiga. Makanya kita harus pastikan, dan siapa tahu dia bersembunyi di mana kita harus tahu. Oke? Baik, Pak. Yuk. Ayo, iya. Bisa? Ya. Sebelah sana. Iya, sebelah sana. Ya, pasti sembunyi di tempat lain, Pak. Karena kita nyari sampai ke sini. Pegel juga, kelamaan di plafon. Gawat. Ada yang mau masuk ke kamar ini. Saya harus sembunyi di mana sekarang? Kayaknya di sana deh. Gua harus nyimpan HP ini di lemari belajar gua. Gua takut ada yang tahu tentang HP ini. Kok pintu lemarinya kebuka ya? Perasaan udah gue tutup. Siapa yang buka ya? Enggak, kunci aja deh.